Mungkin ini satu tambahan ya. Satu tambahan di mana itulah tadi yang awal banget aku bilang, ilmu itu bercecer di mana-mana. Di Uni juga ada. Betul. We never know. We never know. We never know, bro. We never know. We never know. Iya. Nggak apa-apa. Halo. Halo. Tiba-tiba diem. Halo, dari mana? Dari rumah. Oke, dari rumah. Nice. Ya betul. Oke. Orang mana? Aku orang sini aja. Oh, sama sih, aku juga orang sini. Iya, benar lagi. Sama lagi ya. Iya. Iya. By the way, orang Pasti sini orang kegiatannya apa nih? Orang sini kegiatannya main ome. Sekarang lagi main ome. Oke. Maksudnya tuh biasanya tuh ngapain gitu? Daily-nya ngapain nih? Kerja kah? Kuliah gitu? Kuliah. Semester berapa? Ya. 1. Kok jadi bisik-bisik gitu? Ini 1, aku 4. Jauh banget ya? Enggak banget ya, sih, jauh ya. Tapi sebenarnya beda setahun aja ya kan? Agak Iya ini, sih. agak gap year gitu atau gimana? Enggak sih. Emang tuaan dia. Iya. Jangan bilang gitu. Jangan. Ngambil apa? Aku belum tahu. Ngambil kuliah. Lo harus lebih spesifik kayaknya nanya. Untuk dimakan kan? Iya makan. Dia ngambil apa? Dia ngambil teknik industri. Kalau aku informatika. Oke. Kirain sama gitu, biasanya kan. Bestie ya, by the way, bestie ya? Apa gimana ceritanya? Enggak. Enggak mau menganggap dia bestie. Oh, saudara. Ada yang berbestie. Kirain bertepuk. Kami saudara. Oh, ini gimana sih? Ya, saudara seiman. Iya, saudara seiman. Ya, Masya Allah. Allah. Iya. Informatika. Kesibukannya? Aku kesibukannya industri. Iya, aku kesibukannya sekarang ngajar. Ngajar apa? Ngajar anak-anak. Receh banget coba. Di pesantren. Di pesantren juga, di sekolah juga. Aku feelingnya abang ini lulusan pesantren diangkat jadi ustadz, so ngajar pesantren. Iya nggak? Sejauh ini belum ada yang ngangkat ya, karena ngapain juga ngangkat saya, berat. Betul sih, berat. Betul sih bang, nggak salah ya. Iya. Kalian yang mulai duluan ya, saya ngikut-ngikut aja. Ya udah, nggak usah dimulai deh. Iya. Jangan. Bercanda baik nih. Iya. Berarti ngajar di pesantren. Ya, ngajar di madrasah. Di mana? Ngajar di madrasah sama ngajar sekolah. Ngajar agama. Iya dong. Ya kali saya guru ngaji. Industri di pesantren kan nggak mungkin. Kan bisa jadi ngajar apa? Pelajaran umum. MTK bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Aku ngajar bahasa Inggris juga. Ngomong dong bahasa Inggris. Soalnya kami nggak ngerti. No. Yes. No. Tahu. Ya, itu. Tahu kok yes no doang. Yes no sih. Ya pokoknya yes no aja udah gitu ya. Iya. Apapun pertanyaannya yes no. Ya, tapi kan banyak ini kan. Banyak. Sekarang tuh kan lagi hype istilah Gen Z yang pakai bahasa Inggris nggak sih? Aku Gen X. Astagfirullah. Aku Gen Alpha loh. Mewing dong. Aku... Nggak punya. Gen X bisa mewing juga ya ternyata.
Bisa belajar. Belajar dari yang Mengikuti muda ya. zaman. Biar nggak ini ya, biar nggak kudet-kudet banget lah. Ya benar Iya. sekali. Bener-bener iya. Gen X gitu. Ada aja. Berarti abangnya udah lulus kuliah kan? Iya udah. Enggak sih? Iya. Setahun yang lalu. Februari ya tahun lalu. Berarti umurnya 25. Ya, sedikit lagi. Allah kan 23 ya. Ya, aku 24. 24, 25. 23. 24. Ya, Ya bener Benar dong. dong. Seperti kawan kita itu. Ya berarti Kalau udah ada Calon. Aduh belum nih, kebetulan belum lagi. Kalau main Ome nggak mungkin ya. Ya. Nah, bener dong. Kalau udah ada calon ngapain? Oh, kan ya ada nih. Ada stok ya. Abang udah siap nikah belum? Ada nih kami nih. Kami ada temen. Seumuran lagi sama abangnya. Ada, boleh nih. Abang udah ada ini ya? Abang udah ada kriterianya nggak? Ya, yang Biar kami pertama catat pasti hidup Mau ya. mempersiapkan diri. Hidup. Terus Betul. Ada hidup. Terus cewek kan, betul kan? benar. Cewek. Terus kalau bisa yang Oke, selanjutnya. kalau bisa yang kalau tidur merem ya. Aku melek lagi. Aduh, gimana? Aku setengah gini. Sebelah doang ya yang melek ya. Nggak masuk. Nggak masuk kriteria. Aduh, udah gagal dong berarti nih. Ada Belum. Masih bisa diubah itu. Oh iya, Bisa. habit itu bisa lah dibiasakan ya. Iya benar. ya. Bisa. Iya. Selanjutnya tuh ini mungkin agak sedikit susah untuk nyarinya ya. Oh ya, apa tuh? Biasanya ada sih di aku kalau yang susah. Ini teman kita loh, bukan kamu ya. Oh iya maaf ya. Teman kita. Apa tuh? Ini yang agak susah tuh nyari kriteria yang kalau dia naik motor, kalau dia sen ke kiri beneran ke kiri. Nah, itu yang susah nih. Teman kita Benar. Dia Ada. selalu benar. Ada. Jarang banget gitu nemuin ada cewek yang bisa gitu tuh. Kadang sen kiri tiba-tiba ke kanan, Iya gitu, sih. tiba-tiba ya. Kalau kumpulan kami semuanya pakai sen kanan ya beloknya ke kanan, agak ke kiri. Iya. Aduh. Ini cuma kalian termasuk komunitas langka ya, komoditas. Ya. Iya. Sangat-sangat langka dan dilindungi. Iya masuk cagar alam dong ya. Iya lagi. Iya situ. Aduh lucu banget. Dilindungi. Berasa ini ya, burung kasuari ya. Dilindungi ya. Berarti abang ini kuliah ngambil apa? Kayaknya Jurusan alam. Iya. Enggak lah, pasti agama. Ya aku di bidang perhutanan sebenarnya. Oh iya. Ya perhutanan di bidang pohon-pohon yang ada makhluk gaibnya. Nah itu. nggak percaya, aku ini lagi bercanda soalnya kak. Jangan. Aku mikirin jurusan yang kayak gitu. Sempatnya mikir ya, ada gitu jurusan perhutanan di bidang pohon-pohon yang ada penunggunya ya. Dia orangnya terlalu percaya. Oh iya. Polos banget gitu ya orangnya. Iya. Polos banget ya. Tolong dijaga ya. Takut kadang kalau yang polos tuh suka gak susah gitu ya. Iya. Berkerangkeng terus kok. Iya. Dikerangkeng terus buset. Iya. Serius. Aku lagi serius ini. Iya. Aku ngambil pendidikan agama. Iya, pendidikan agama. Aku kira nggak bisa ngajar bahasa Inggris juga. Jadi ceritanya gini. Tutor. Sih. Jangan dong. Jadi nggak bisa ini ya, jadi nggak bisa serius ya. Ini nih ya karena emang aku suka bahasa Inggris dari dulu dan kebetulan guru yang ngajar bahasa Inggris pindah sekolah.
dan nggak ada yang bisa ngajar. Hmm. Jadi saya double. Jadi saya ngajar Quran hadis sama ngajar bahasa Inggris, bahasa Arab juga gitu. Wis. Wow. Berarti bahasa Inggris itu otodidak ya? Otodidak. Makanya sebenarnya aku tuh ngajar anak sambil belajar karena aku tuh nggak tahu yang namanya yang kayak apa simple apa present terus pas simple apa itu tuh aku tuh nggak tahu. Aku tuh belajar Malah itu tuh serius, aku tuh belajar tuh ya, dari padahal aku dari music, aku dari film, dari gitu-gitu. Dari memes, aku tuh suka banget sama memes gitu, kayak asik aja nonton memes. Tahu dong ya, memes gitu. Jokes. Mams aku tahu ya. Mams. Maaf ya. Ya nggak Ya apa-apa. udah aku Iya, terus pokoknya aja. gitu lah. Makanya bisa tapi ya nggak banyak. Gitu. Keren sih. Sekedar bisa. Ya, dikit lah, dikit. Merantau kah? Sekarang di rumah aja sih, nggak merantau. Karena emang kebetulan di rumah, dekat rumah udah ada pesantren, udah ada sekolah, jadi ngapain jauh-jauh merantau kalau di rumah ada gitu kan. Tuh. Ya. Itu Anak rumahan Katanya abangnya Kenapa? tadi bilang Enggak. sih. Enggak ada. Enggak. Kamu soleh banget. Aduh jangan. Masya Allah. Udah. Mukanya kayak ustadz banget. Apa? Mukanya kayak mimbar masjid banget gitu maksudnya. Bagaimana? Kayak ustadz Lebih ke itu gitu. sih, apa namanya? Kubah sih. Kubah masjid. Oke. Lebih kayak kubah masjid ya, mengkilap gitu ya. Iya. Iya. Bersinar. Bersinar. Lagi saja. Iya. Makan abangnya capek. Iya, nggak apa-apa emang. Aku juga emang orangnya lumayan receh ya, jadi aman. Rar. Sama lah. Coba bilang rar bang. Ror aja. Coba bilang rar. Oh, emang jago ngeror. Jadi besok. Gimana? Besok libur. Ih, mantap kali, Bah. Kamis juga libur karena nggak ngajar juga ya. Gitu ya. Jadi Berarti liburnya sama kayak enggak kan jadwalnya kan pasti beda-beda. Nah, aku tuh kebetulan seminggu ngajar 6 hari. Dan kok 6 hari sih? 5 hari. Kamisnya enggak. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Oke, berarti Sabtu. Biasanya kan Sabtu ya yang libur. Sabtu ngajar apa? Sabtu tuh ada namanya BTQ. Apa itu? BTQ itu kamu nggak tahu BTQ? BTQ itu kayak gitu. Oh, wow. Enggak. Iya. Aku percaya aja lagi. Aku kayak Pesantren ngajarin big books. Keren juga. BTQ itu. Keren. BTQ itu baca tulis Quran. Oh, parah kali. Baca tulis Quran. Oh. Ya, jadi praktek membaca, praktek menulis gitu. Ya pokoknya yang berhubungan dengan Al-Quran gitu. Bang udah khatam berapa juz? Iya. Khatam enggak 30. Aku kalau khatam enggak tahu ya, soalnya aku tidak selalu sering, maksudnya ya minimal tetap membaca setiap hari gitu ya. Tapi tidak yang banyak banget. Jadi nggak ada target. Mungkin kalau khatam ya udah beberapa kali dari. Tapi nggak yang hafal. Bukan ya. Yang hafal. Kalau hafal mah aku tuh tipikal orang yang mudah menghafal dan mudah lupa. Jadi malas menghafal. Makanya ya aku berarti. Aku dari dulu sampai sekarang enggak 30 juz. Juz 30 aja belum hafal sampai sekarang. Karena habis menghafal nanti nggak diulang lagi, lupa. Bener-bener malas ngafalin juga karena kan menghafal Al-Quran itu lumayan berisiko ya. Mungkin ada beberapa pendapat lain, tapi di guru yang aku anut atau guru mengajarkan, beberapa guru ngajari aku kalau kita ngafalin Quran terus lupa itu berdosa gitu. Oh. Makanya
Makanya kalau udah ngafalin Quran tuh harus dijaga bener-bener. Makanya aku tuh respect penuh kepada orang-orang yang mampu menghafalkan Quran 30 juz ya. Satu Quran terus dihafal. Apalagi cowok. Iya Wah, sih, itu itu keren sih. banget. Gitu. Kalau cewek kan bukan bermaksud merendahkan, tapi cewek itu intensitas untuk bekerja itu kan Iya. tidak seintens cowok gitu. Jadi bisa dijaga hafalannya dengan tetap di rumah mungkin atau sambil ya merawat rumah gitu. Tapi kalau cowok itu kan biasanya pikirannya banyak ya. Terus ngafalin Quran itu menurut aku keren banget. Appreciate banget. Gitu. Dan aku tidak berani. Makanya cukup membaca saja. Karena ya membaca itu sebuah keharusan ya untuk orang Islam ya. Mau gimana juga. Yang mau baca daripada dibaca. Duh, aku takut kali nih. Bentar ya Bang. Aku takut. Kenapa? Ini takut tiba-tiba ke skip. Oh. Karena jaringannya nge-lag. Enggak apa-apa. Jaringannya. Ini insya Allah nggak, insya Allah. Aku lagi serasa lagi tuh. Lagi apa namanya? Okay. Zoom. Lagi Zoom, lagi dengerin ceramah kita seminar kali ya, seminar, oke? Kita seminar aja kali. Seminar. Coba lah kasih kami ceramah. Iya. Ceramah. Ya, aku mau denger ceramah. Ini kan bahasanya nih seminar gitu kan. Nah, kalian ada nggak nih beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu misalnya? Atau enggak saya yang tanya nih? Nggak mau. Jangan. Aku nggak ada pertanyaan sih. Kadang aku ngeliat sesuatu tapi lupa apa yang mau ditanyain. Udah sambil ngalir aja kali ya. Saya yang membuka pembicaraan gitu ya. Oke. Nah, siap. Ya aku takut. Kan membuka pembicaraan. Ya nggak, ini kita diskusi aja, kita netral aja diskusi. Jadi istilahnya kita sharing session. Siapa tahu saya dapat ilmu dari kalian dan begitu juga sebaliknya. Kalian dapat ilmu dari saya. Karena waduh, saya mah sih. Ilmu aku masih mari kita buka dengan pembahasan ilmu ya kalian. Ilmu itu Bismillah. Ya, bismillah. Ilmu itu sesuatu yang kalau menurut aku bisa dicari di mana aja dan kapan saja gitu. Kayak misalkan aku sering ngasih contoh dulu ke anak-anak. Bahkan ilmu maling itu bermanfaat. Bermanfaat untuk malingnya sendiri. Manfaatnya? Ya, kalau maling nggak tahu caranya maling ya digebukin dong. Ya nggak? Betul. Nah, makanya ini kita bahas konteks ilmu itu pasti berguna. Ilmu itu pasti bisa datang dari mana aja. Cuman ada ilmu negatif sama ilmu positif. Nah, gitu kan. Dan kadang ilmu positif pun bisa jadi negatif. Sebaliknya ilmu negatif bisa jadi positif. Tergantung pemakaiannya. Ilmu maling nih, nyongkel jendela misalkan. Itu mungkin negatif. Tapi kalau misalkan kita tahu ilmu nyongkel jendela, tiba-tiba kunci rumah hilang, nah kita bisa masuk rumah tuh. Ya kan? Berarti itu ilmu yang tidak baik tapi jadi baik. Ya gak? Benar sih. Terus ada lagi mungkin aku dulu sering gitu lagi. Ilmu yang positif tapi jadi negatif. Contohnya ilmu public speaking. Public speaking itu kan kemampuan untuk bisa ngomong di depan umum. Ya. Ilmu ini akan ketika digunakan untuk menyampaikan ilmu. Mungkin seperti ini sekarang kita berdiskusi. Betul. Tapi akan jadi buruk ketika public speaking ini digunakan untuk provokasi, manipulasi, mencuci otak orang lain. Nah, itu akan jadi buruk. Iya. Gitu kan. Makanya tadi aku bilang di awal, ilmu itu ada di mana-mana dan kapan saja. Cuman gimana cara kita ngambil ilmu itu dan gimana cara kita mempraktekkan itu. Jadi, betul. Pasti kalian punya ilmu yang nggak aku punya. Dan begitu pula aku punya ilmu yang mungkin kalian nggak punya. We never know. Kita nggak pernah tahu. Yes, we never know. Iya. We never know, bagus Pak ya. Guru. Untuk jadi pembuka bagus ya.
Bagus ya. Ya, Bagus Pak Guru. Nah, jadi kalian kan waduh aku nggak punya ilmu nih gitu. Jadi tidak. Semua orang tuh pasti punya ilmu. Hmm. Ya nggak? Sebisanya. Masuk ya, masuk ya. Iya, Pak. Aduh, Masuk. Lucu lagi Pak Guru. iya, aduh. Ini Guru muda. guru muda. Akhirnya diajar sama guru muda. Hmm. Iya, iya. Jadi kan Biasanya- seperti itu. Biasanya guru kami Kenapa? Iya. Oke, kita akan memasuki pembahasan apa? Iya, gimana so far udah ada ilmu. perlintas, Ilmu. ada yang terlintas belum? Belum ada. Gak ada. Enggak ada. Yaudah. Gimana bisa nyaman di pesantren? Gimana bisa nyaman di pesantren? Ini berdasar pengalaman pribadi aja kali ya. Boleh. Aku dulu kenapa nyaman di pesantren karena aku diiming-imingi oleh keilmuan kiaiku. Jadi ada Pesantren di mana dulu? salah satu santri kalau kita bisa bilang tuh Orang namanya sana. Kang ya. Kalau di sini tuh Kang gitu ya. Ada santri yang bilang gini, intinya Pak Kiai itu beliau punya ilmu yang gini. Ilmunya pokoknya banyak deh. Segala macam. Nah, akhirnya aku punya pemikiran pada waktu itu. Kalau misalkan si santrinya aja bisa mendeskripsikan kiai sebegitu menariknya, ini apalagi kiainya gitu. Dan di deskripsinya pun kiainya tuh alim banget nih, solih banget gitu. Makanya aku mantap gitu. Pokoknya aku mau pesantren di sini. Pada waktu itu aku emang by the way di pesantren juga, aku di pesantren dari lulus SD. Sebenarnya dulu bapakku sendiri tuh nggak mau di pesantrenku dulu tuh, karena pesantrenku tuh sangat kumuh, bau, banyak nyamuk, dan wah pokoknya tuh kalau aku ceritain secara vulgar kayaknya kalian nggak akan mampu untuk makan besok ya. Jadi intinya pokoknya seperti sejorok itulah. Tapi aku yakin kalau Jorok itu. intinya aku yakin kalau aku bakal harus betah di sini dan aku harus menimba ilmu di sini gitu. Terlepas dari banyaknya cobaan dulu tuh pokoknya panas, banyak nyamuk, bau, dan berbagai segala macam. At the end of the day, walaupun banyak pasang surut, namanya juga hidup, nggak ada yang bisa ngeprediksi, nggak ada yang mengharap semuanya baik, nggak ada yang mengharap semuanya buruk. Semuanya itu pasti akan berjalan sebagaimana mestinya. Ada konsekuensi. Pengen baik ya buruk dulu. Kebanyakan baik juga pasti bakal ada buruk. Jadi ya pasang surut, ya at the end of the day, yes, disinilah saya sekarang dan beginilah saya sekarang, kayak gitu. Makanya yang bikin betah dulu pengalaman pribadi itu karena kesolehan kiai gitu. Keren. Ustadz Agam. Aku mau nanya, aku mau giliran Iya, nanya. tadi Aku mau nanya. sesuatu tapi Duh. Mau nanya nih. Mau nanya apa? Ini Baca sebagai doa dulu. opini Belum kalian menjawab. aja, sekedar opini kalian. Menurut kalian seberapa penting agama dalam kehidupan kalian? penting banget. Banget. Sepenting apa? Kalian bisa deskripsikan nggak? Nggak bisa lagi menyusun kata-kata. Gak bisa mendeskripsikannya. Aku nggak bisa. Kayak seluruh hidup ini butuh agama. Ya, nah contohnya apa tuh? Biar ada tujuannya gitu loh. Oh, biar ada tujuannya, benar. Apa? Contohnya apa contohnya? Kalau hidup gak ada agama, apa ya? Gak bisa ngasih contoh. Tapi kayak gitu. Oke. Kayak ya hidup tuh kalau gak ada agama gak berjalan gak sih? Oke. Jadi Nggak tahu apa yang mau dituju. Ini gak ada tujuannya. oh iya benar. Apalagi kalau kita bahas agama Islam ya terutama, karena memang tujuan hasil akhirnya itu kan akhirat ya, atau bisa kita sebut surga gitu ya kan. Amin ya Allah. Amin. Ada beberapa agama yang mereka tidak percayakan akhirat ya, karena ada yang percaya akan adanya reinkarnasi Ya. gitu kan. Benar-benar berarti ya secara gampangnya
sepenting itu karena agama itu sebenarnya sebuah tujuan gitu ya. Iya. Wah, oke. Sumpah kayak guru. Kan emang guru. Iya, maksudnya kayak siapa ya? Sabar. Oh, dosenku di kampus namanya Pak Agus. Suara Abun tuh mirip kali sama dia. Cara ngomong, cara berpikir kayak dari tadi mikir mirip sih. Tapi ya? positif apa negatif nih? Positif, Oke. bagus. Siapa tahu Bang. ternyata negatif. Itu kenapa bisa beda? Lah, kenapa aku nggak tahu nih? Bang, Kenapa? tahu nggak sih kayak Islam Muhammadiyah sama satu lagi Islam apa sih? NU. NU. Heeh. Nah, kenapa mereka bisa beda? Maksudnya gini, kita tuh sama-sama Islam, tapi kenapa lebarannya tuh beda? Nah, Kenapa bulan puasanya Muhammadiyah lebih duluan daripada NU? nah, oke. Ini juga Kenapa saya bisa jawab gitu? setahu saya ya. Bukan opiniku, tapi ini semua insight ilmu yang aku dapat gitu ya. Sekali. Kita ambil analogi gini aja. Mungkin padahal kan Islam satu ya. Terus sumbernya juga satu, Al-Qur'an dan hadis. Udah itu doang gitu. Nah, cuman kita lupa terkadang sesuatu yang diucapkan atau suatu benda atau apapun itu kadang setiap perspektif tuh punya beda-beda makna. Contoh sederhana gini deh. Analoginya. Aku mau nonton bola. Apa yang ada di pikiran kalian? Dukung yang menang. Dukung yang menang. Padahal aku cuma mau nonton bola bulat doang udah. Bola bulat aku tonton. Nah, kira-kira bener apa salah? Nggak salah dan nggak benar. Iya. Tergantung Nggak salah sih. perspektif. Ya nggak? Tergantung perspektif. Nah, biar tahu itu bener atau salah, itu kan dikonfirmasi ke aku ya. Ya nggak sih? Aku mau nonton bola. Iya. Kalian menafsirkan aku mau nonton pertandingan bola, tapi ternyata aku mau nonton bola bulat. Bola. Nah itu kan kita cuman salah persepsi doang gitu. Tapi ya intinya masih berhubungan dengan bola, ya nggak? Pada intinya masih ada bolanya, gitu ya. Karena pertandingan bola juga harus ada bolanya, nonton bola doang juga harus ada bolanya, gitu kan? Semuanya benar. Begitu juga dalam Islam. Kok bisa nih ada Al-Quran hadis, tapi Islam tuh bahkan katanya kepecah jadi 73 golongan. Nggak cuman NU sama Muhammadiyah doang. Islam tuh kepecah jadi 73. Bayangkan banyak. Dulu tuh ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Ahlus Sunnah. Kayak gitu-gitu. Itu banyak banget. Totalnya 73. Kok bisa? Ya kan? Nah, kok bisanya itu karena kalau kita meruntut sejarah secara politik itu panjang lagi tuh. Tapi kita ambil sejarahnya secara singkat aja. Karena gini, ada satu hadis namanya al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu, orang soleh itu warisannya nabi. Gitu ya. Nah, Al-Qur'an dan hadis itu diturunkan kepada nabi kita. Nah, secara otomatis nabi itu kan nggak hidup ya, sekarang ya udah meninggal ya beliau ya, udah wafat gitu ya. Nah, kalau kita mau nanya ke Al-Quran sama hadis, kalau kita bingung dengan kata-kata kayak tadi, ini tuh mau nonton bola tuh yang maksudnya gimana sih? Nah, kita nanyanya ke siapa? Masa kita mau menerjemahkan sendiri? Ya kan? Kita nggak berhak karena dalam agama Islam itu ada namanya ijtihad. Ijtihad itu mengambil kesimpulan suatu dalil gitu. Kalau kita tidak mampu untuk berijtihad, ijtihad itu ada dasarnya. Kita harus penghafal Al-Qur'an, penghafal hadis minimal 10 beberapa ribu. Kita harus apa dulu. Nah, kita orang biasa terus tiba-tiba memaknai hadis dan Al-Qur'an dengan sendirinya. Ya kita nggak boleh. Makanya kita harus tanya sama Nabi dong harusnya. Ya kan? Ya kayak tadi, kamu harusnya nanya ke aku. Nonton bola tuh yang maksudnya gimana? Kan gitu ya. Nah, Nabi tuh sekarang udah wafat, terus gimana? Kembali ke hadis tadi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama, orang soleh itu warisannya Nabi. Nah, warisannya Nabi itu apa? Nabi punya kekayaan nggak? Nggak punya.
yang dipunyai Nabi itu ilmu. Nah, ilmu itu dari Allah, turun ke malaikat Jibril, turun ke Nabi, turun ke sahabat, turun ke tabi'in, turun ke tabi'in, turun ke tabi'in, turun ke orang-orang solih, sampai guru-guru kita, kiai-kiai kita. Berarti kesimpulannya, kalau kita nggak tahu ilmu, nanya ke siapa? Nanyanya ke orang soleh. Berarti secara tidak langsung, guru itu penting nggak? Penting banget. Penting. Makanya sekarang itu kan ada beberapa gerakan nih. Gerakan-gerakan kembali ke Al-Quran dan hadis. Kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis secara mentah, ya kita habis. Kita ngerusak agama karena kita nggak tahu apa-apa. Kita tuh goblok. Gitu lah. Ya kan? Iya. Jadi makanya penting punya guru. Makanya banyak ada beberapa orang yang bilang istilahnya mari kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Kita tuh nggak pernah keluar dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita nggak tahu cukup tanya ke guru kita. Istilahnya tuh kita nggak risiko. Kalau kita salah, kalau kita ada kesalahan kan yang nanggung guru nih gitu. Kita mah orang goblok tahu apa gitu. Ya kan? Gitu. Iya. Makanya akhirnya secara tidak langsung guru itu penting. Makanya kalau dalam Islam itu ada namanya silsilah atau nah makanya silsilah ilmu itu penting dalam Islam itu penting, nggak boleh putus. Jadi aku diberitahu guruku diberitahu sama guru sampai Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi jangan kayak kamu dapat ilmu ini dari mana? Wah, aku ya cari di Google. Ya udah habis ilmu bakal rusak gitu, agama. Karena itu tadi kembali ke awal, Al-Quran dan hadis itu tidak sesederhana itu. Karena Al-Quran itu kalam Tuhan, kalam Allah, yang mana ya nggak bisa lah kita artikan semudah itu gitu loh. Makanya penting banget adanya ilmu, adanya guru. Makanya tadi kembali ke awal, kejauhan ya, kenapa ada NU dan Muhammadiyah kok lebarannya beda, puasanya beda? Karena mereka punya dasar ilmunya sendiri. Karena gurunya itu beda-beda. Kalian harusnya tahu dong, ada 4 madhab: Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Itu 4 madhab kan yang emang diikuti seluruh dunia sepakat ya. Dimana Syafi'i itu mayoritas di Indo, Maliki itu mayoritas di Mekah, kemudian Hanafi di Turki kalau nggak salah, dan bla 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 segala macam gitu. Berarti kan itu beda-beda. Contoh, kalau di kita misalkan aku udah wudhu, kalian udah wudhu nih, terus aku megang kalian gitu, wudhunya batal nggak? Batal dong. Batal. Tapi kebayang nggak kalau misalkan besok di Mekah gimana? Kalau kita lagi tawaf. Sih, aku juga pernah dengar juga. Nah, makanya menurut Imam Maliki, kalau pendapatnya Imam Maliki itu, kalau misalkan aku udah wudhu, kalian udah wudhu, sentuhan tangan itu nggak apa-apa selagi tidak nafsu. Kalau nafsu baru batal. Nah, akhirnya nanti kalau kita ke Mekah, ini walaupun aku belum haji ya, semoga aja cepet haji, amin. Kalian juga gitu ya. Nah, nanti pasti kalau kalian haji itu pasti kalian disuruh untuk pindah madhab sementara. Yang kalian itu asalnya Imam Syafi'i, disuruh pindah ke Imam Maliki. Supaya nanti kalau di Makkah kan campur tuh, muter-muter campur ya. Nah, kalau tempelan tuh nggak batal. Karena kalau kita ngikut Imam Syafi'i, batal terus. Iyalah. Terus apakah di situ perbedaan itu menimbulkan perpecahan? Menimbulkan perdebatan? Enggak. Tidak. Karena kata Nabi, perbedaan itu adalah rahmah. Aduh, perbedaan bahasa Arabnya apa? Aku lupa. Intinya ya perbedaan itu rahmah gitu. Ya, perbedaan pendapat itu rahmah. Makanya ada NU, ada Muhammadiyah kok beda? Ya karena mereka punya cabang ilmunya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, kalau untuk lebih spesifiknya dalam penentuan tanggal itu ada 2. Sistem falakiyah sama sistem satu lagi, lupa lagi. Pokoknya yang satu itu ngelihat bulan, yang satu itu pakai kalender, penghitungan kalender. Nah, Muhammadiyah itu pakai penghitungan kalender. Terus NU itu pakai melihat bulan tuh biasanya apa tuh? Ru'yatul hilal. Nah, terus yang bener mana?
benar semua, nggak ada yang salah. Gitu. Hmm. Sebenarnya kan kalau Islam tuh kayak gini tuh asik, ya nggak sih? Ya nggak? Iya benar. Nggak ada kayak Anda kafir gitu kan, Anda bukan golongan saya, itu nggak ada. Karena sesungguhnya kan padahal Allah sendiri itu yang bilang inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Semulia-mulianya kalian itu bukan dari apa-apanya kalian tapi dari ketakwaan. Gitu kan? Nah, kita tuh yang tahu ketakwaan kita aja tuh bukan kita, tapi Allah yang tahu keburukan kita, yang tahu kebaikan kita. Itu semuanya Allah. Terus kalian ngelabeli kita jelek, kalian ngelabeli kita kafir, kalian ngelabeli kita orang yang tidak benar, itu Anda angkuh sekali, Anda berasa Tuhan gitu. Benar-benar. Yes, intinya kalau tidak sesuai ya udah, saya punya pendapat ini, kamu punya pendapat itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau kita mau adu ya udah, kita diadu nanti di akhirat yaumul hisab. Simpel kan? Di mana di situ pertimbangan udah nggak adil, pasti adil. Udah nggak ada kecurangan gitu. Nah, kok ternyata aku yang salah, ya udah itu konsekuensiku. Toh kalau kalau aku yang benar ya berarti memang alhamdulillah kan gitu ya. Hidup itu kan semuanya pertaruhan. Nggak ada hidup yang santai doang. Jadi orang gila aja pertaruhan kan. Iya. Jadi ya seperti itu. Jadi kenapa ada perbedaan? Sesimpel karena perbedaan itu rahmat, perbedaan itu kasih sayang. Itu mungkin bisa jadi sebuah sumber toleransi juga ya. Nah, toleransi itu mungkin masuk juga. Kenapa perbedaan adalah kasih sayang? Ya karena ya kalau berbeda itu sebuah kejahatan, ya aku sama kalian sekarang mungkin udah gelut gitu, udah bertumbuk ya. Iya, udah. Gitu. Kayak bukan gitu lagi, udah di skip. Iya benar tuh. Bahkan kalian berdua tuh pasti bakal berantem karena kalian aja berbeda, gitu kan. Dari segi pola pikir, dari segi umur, dari segi apapun itu. Nah, pada akhirnya suatu kecantikan itu atau suatu keindahan itu dinilai dari perbedaan. Oh iya. Ya kan? Misalkan orang Indo deh. Orang Indo ini mungkin agak capek tapi realitanya gitu. Orang Indo tuh mostly kulitnya sawo mateng. Tapi kalau ada yang putih itu dianggap cakep. Kenapa? Karena itu beda. Begitu juga di luar negeri. Kalau kalian nanya bule-bule, mostly orang bule itu malah suka sama kulitnya orang Indo. Dianggap eksotis. Kenapa? Karena di sana nggak ada. Karena berbeda. Gitu kan? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kadang orang tuh nggak mau mikir segitunya gitu. Kayak akhirnya mereka, ini terutama kaum cewek, mohon maaf banget ya. Kadang kaum cewek itu terlalu melebih-lebihkan, kayak aku tuh harus putih, aku tuh harus glowing, aku tuh harus pokoknya gitu ya. Ntar kalau udah putih semua kagak ada yang cakep, neng. Semuanya average gitu, ya kan. Jadi ya udah, merawat itu harus, tapi mempercantik itu tidak harus. Ini Betul. Langsung kayak, dok nggak mau putih, aku kayak gini aja. Iya. Jadi merawat itu kan pasti ada efek sampingnya dong. Bisa jadi putih, bisa jadi bersih, bisa jadi apa kan gitu. Ya. Betul. Ya kadang. Betul. Namanya juga manusia ya. Manusia tuh ada aja pengennya. Capek jadi manusia, pengen jadi kucing aja nggak sih? Jadi kucing enak, nggak perlu main fisik gitu ya. Makan tidur berak gitu ya. Main fisik juga dia berantem. Iya, itu mah karena rebutan whiskas kali ya. Jadi rebutan betina. Itu mah manusia kadang juga kayak gitu tuh. Manusia juga gitu. Ya itu naluri ya udah. Naluri bertahan hidup ya. Iya li.
Ya pokoknya seperti itulah. Bagaimana? Sudah terjawab ya? Banyak ilmu. Iya, ya banyak insight ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Guru. Ya, Pak guru kami, jadilah guru kami. mungkin ini satu tambahan ya. Satu tambahan di mana itulah tadi yang awal banget aku bilang, ilmu itu bercecer di mana-mana. Di Umi juga ada. Wes, betul. We never know. We never know. We never know. Bro. We never know. We never know. Iya. Emang. Nah itu kadang kalau kita udah mikir kayak gini tuh Allah itu semenarik itu. Allah itu seseru itu loh sebenarnya. Kalau kita memperhatikan takdir ya, Allah itu seasik itu sebenarnya. Kata nggak batu. Allah itu semenarik itu. Jadi ya. Kenapa? What happened? Ya naon? Enggak, itu nengok baterai. Baterainya udah habis. Tiba-tiba mati ya kan. Hamsong sudah ya. Belum. Tiba-tiba mati, kita udah bercerita, udah apa? Udah apa? Ya. Mencari Ada lagi ilmu nggak? di Ada yang Umi. mau ditanyakan lagi nggak? Kenapa? Baru ini dapat ilmu di Ome. Iya. Ya ampun. Ome untuk Keren berdakwah. Biar Kan bisa dimanapun bisa jadi bisa kata- bisa Masya jadi cerita Allah. sama teman-teman Udah. gitu ya. Pension. Kabel. Nih, Masya Allah. nelpon. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Assalamualaikum. Kenapa tuh? Gak ada. Halo? Enggak ada. Udah cukup dan banyak banget. Apa? Kayaknya cuman berapa pertanyaan Lagi di aja tapi rumah. Iya, karena aku emang orangnya cerewet ya. Jadi negeri. Ada sih. negeri. Iya. Berarti abang Islamnya apa? Muhammadiyah Lu. atau Aku NU. No kan? Iya. Aku NU. berarti kita lebarannya sama. Indomaret mana? Ya, Kapling ya kan baru. kalau Indo itu kan biasanya ngikutnya NU karena mostly Mm. itu kan NU. Bahkan menterinya juga NU kan. Gitu. Mm. Dan NU itu kan memang salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Makanya diikuti banyak dari itu. Ya memang ya mereka Nggak boleh punya gitu, pahamnya masing-masing. Bahkan Guru di, kita. di Jogja tuh ada yang lebarannya Bisa. tuh malah duluan 3 hari atau 4 hari gitu. Aku lagi menimba ilmu. Itu Beda bukan NU bukan Muhammadiyah. Bukan, beda lagi kayak misalkan kita lebarannya besok Senin nih. Gitu ya. Mm. Mereka tuh berarti udah lebaran Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis. Mereka tuh Jumat. Kamis sudah lebaran. Mereka mendahului. Ya, Kenapa tapi sih? mereka mendahulunya nggak sehari 2 hari, bener-bener 4 hari atau 5 hari. Iya. Kalau NU Muhammadiyah itu kan biasanya cuma sehari doang. Mm. Ya paling lama sehari, nggak belum pernah aku dengar ada 2 hari. Biasanya itu sehari doang. Aku soalnya di Muhammadiyah tapi tetap NU. Oh. Ya itu intinya itu tadi, tidak menjadikan sebuah perbedaan. Ya. Biar hidup itu damai. Betul. Apalagi Indonesia itu terkenal dengan pluralisme. Tahu dong ya? Enggak. Pluralisme itu ya berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Oh iya. Bineka Tunggal Ika. Perbedaan. Kamu taunya mah Bhinneka Tunggal Ika. Ya itu pastilah, itu pasti. Pluralisme itu kan bahasa umum. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kan cuman buat Indo ya. Kalau pluralisme itu kan istilah bahasa gitu Mas. Itu makanya dulu Pak Presiden kita Gus Dur tuh yang disebut Bapak Pluralisme. Oh iya. Itu dulu. Beliau itu kan Gila ilmunya. toleransi tinggi sekali. Tinggi sekali. Apa ngos-ngosan harus membersamai orang-orang yang punya ilmu lebih dari kita kayak Sebenarnya nggak punya ilmu lebih tapi lebih ke tahu duluan. ya Nah, sekarang sama kalian aja udah itu. tahu gitu. Gitu ya. Sama aja nggak sih ilmu lebih? Ilmu lebih itu kesannya banyak karena aku nggak banyak. Aku cuman tahu duluan aja.
Ya udah berarti kami juga udah tahu sekarang. Ya, makanya kan gitu. Jadi kalian kan Makasih ya. tahunya akhir. Iya, sangat sama-sama sekali ya. Sangat terima kasih Terima kembali. kasih banget. Sangat makasih banget. Jadi Baru ini apa ini? Mau diakhiri conversation-nya apa mau dilanjut? langsung bingung. Saya mah ikut ketua. Kita. Oke. Betul. Ini pertanyaan iya. random ya. Oke. Apa tuh? Kenapa cewek tuh Kenapa? pasti gak ada postingannya? Aku ada. Iya, tapi cuma 4 doang nih. Iya, itu pun karena kuliah. Itu pun karena inaugurasi Inaugurasi. panitiaan. Karena event. Karena Kenapa? kami tuh posting di second account aja. Kayak kayaknya ini jadi concern aku sebagai cowok ya. Kayak kenapa sih semua wanita tuh punya second account gitu? What the hell? What's going on here? Kayak kalau second account itu untuk orang-orang yang orang-orang tertentu yang iya. bisa melihat aktivitas dari pagi sampai dengan malam sampai dengan besoknya lagi. Kalau first account kan orang random ya. Iya, jadi kadang kan kalau ketemu di Ome kayak gini atau kayak lagi keluar terus ketemu orang terus kayak minta IG terus kita ya ngasih itu. Jadi mereka nggak harus tahu a day in my life kami. No. oke, mungkin itu sebagai sarana aduh batuk. Proteksi diri ya. Ya, anggap aja gitulah ya. Iya. Walaupun ada beberapa yang sampai akunnya 4, 5 gitu ya kayak. Ya enggak dong. Iya. Kakak ada. Ini Aku orang sampai udah berkeluarga apa gimana sih sampai akun banyak banget. akun 6 itu dipakai untuk giveaway. Oh, itu berarti untuk kepentingan bisnis ya. Jadi kayak kalau bosen terus kayak ikut giveaway lah gitu. Jadi 4 akun ini untuk giveaway, yang 2-nya itu yang satu second account, yang satunya first. Nah, gitu aja. Iya. Pasti namanya random banget tuh ya. Betul. Iya. Yang penting akun gitu. Iya. Bener. Terus profilnya biasanya nih kucing, terus apa gitu ya biasanya tiba-tiba. Anime. Kalau nggak ada profil. Bener. Enggak apa lah itu. Itu sebuah fenomena yang menurut aku masih nggak habis thinking aja tapi. Ya. Tapi seseru itu loh memang punya akun banyak. Iya benar. Karena kesenangan orang beda-beda ya. Karena kalau aku nggak masuk, ribet banget. Gitu. Iya, tapi karena menurut kaum Hawa ini sebuah kesenangan ya, it's okay. Selagi itu tidak melanggar aturan. Okay, no problem. Ya, karena tidak ada aturan punya akun banyak ya. Betul. Iya benar. Buat akun sebanyak-banyaknya. Iya benar. Siapa tahu jadi bisnis ya, nggak tahu ya. Iya. Udah capek banget dah. Iya. Abang ini mirip siapa lagi toh? Mirip kakak kelas aku di SMK. Sebenarnya tahu kenapa ya. Aku tuh nggak tahu kenapa. Aku tuh lumayan giat memakai Ome TV ya. Karena aku suka diskusi dengan orang random. Dan kebanyakan dari mereka pasti abangnya nih mirip temennya kakak aku, abang ini mirip kakak kelasnya aku, abang ini mirip Gibran, abang mirip Kaisang. Tidak. Apa yang harus aku lakukan dengan mukaku yang sangat average ini ya, muka-muka yang sangat umum ya. Mirip Gibran. Woi, Pak Gibran. Tapi kalau abang tadi ngomong itu, aku nggak sadar. Pas udah bilang baru sadar mirip ternyata siapa? Kalau dilihat, tapi mostly itu mirip Kaisang katanya. Iya, Kaisang. Ya tenang, tapi kan aku nggak masuk partai yang cuma 3 hari jadi ketua umum ya. Aku nggak mau hilang. Aku mau hilang dulu. Aku nggak mau hilang. Susah soalnya kalau apalagi orang tua cuma sekedar petani bukan presiden, jadi kayak
Ya bisa. Ya kita skip aja nggak sih bahas ini? Takut. Boleh ngambil masker dulu nggak? Nggak apa-apa kan udah presidennya udah alumni, udah bukan presiden lagi. Aduh, berat sih juga tapi. Ya walaupun anaknya ngelanjutin ya. Ya. Ups. Ups. Juga pengen ngelanjutin. Aduh, aku juga nih. Kayaknya kemarin ada sih lowongan jadi ya, presiden di Zimbabwe kali ya, bisa nih. Jauh ya. Ethiopia bisa nih di Ethiopia tuh kan kekurangan orang cerdas gitu. Kita kesana kali. Ternyata hidup Aduh. di Indo sebercanda ini. Iya benar ya. Untung kita di Indo nggak sih? Enggak ya. Kita di Indo bukan? Enggak. Oh iya. Kita lagi di Turki. Oh iya lagi. Aku juga kebetulan banget aku tuh lagi di Selandia Baru. Kebetulan banget. Oh iya. Emang kebetulan Terus barunya. ya Bapak Suruh kan siap. selain petani juga ini peternak susu sapi juga. Kan katanya makan bergizi gratis butuh susu kan, katanya harus impor gitu. Betul. Jadi kebetulan bapakku yang kerja sama gitu. Ya Allah maafin kami. Saya nggak ikut-ikutan. Ya nggak apa-apa kan, kalian di Turki, aku juga lagi di Selandia Baru gitu. Besok kami mau ke sana sih. Ya. Samudra Atlantik. Ngapain? Mancing di sana kan Liburan asik ya. dong. Iya. Kita mancing paus di sana boleh kali ya. Mancing es. Mancing es boleh. Bikin es serut boleh nih gitu ya. Iya. Boleh. Tujuan utamanya. Bikin es serut langsung dari sumbernya ya. Iya. Apa itu? Bisa kali. Ke hantu. Iya lah. Ya ampun. Wonosobo itu bahasa apa, Bang? Bahasa Jawa. kita pakai bahasa Jawa. Kebetulan. Kebetulan ya. Iya, kalian dari Kenapa mana? kebetulan? By the way, anyway, busway. By the way, Kota HP murah. Kota industri. Kota industri. depannya B. Bengkoang. Itu kan nama buah ya. Bengkoang itu buah apa sayur? Sayur. Kok sayur sih? Buah-buah. Bongkong tuh buah. Sayur nggak sih? Umbi dong, dia kan di Tewitan. Buah. Buah tuh yang ada tuh di luar. Ngapain bahas Menggong? Bogor. Enggak. Bekasi. Belakangnya Apa belakangnya apa? M. M. Oh, Blok apa? M. Provinsinya K. Kepulauan. Oh, Karimun Jawa. Dia provinsinya Kepulauan Riau. Abangnya lagi bercanda ini. Iya, Batam. Tuh kan. Rar! For a good time, bro.